Selamat malam, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Eko Skiano. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025, pukul 21.06. Nah, saya ingin sharing terkait dengan materi tentang tema perencanaan infrastruktur, transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Itu saya ingin share dulu. Materi ini saya dapatkan ketika mengikuti webinar dari Transfire dengan tema perencanaan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2005. Baik, langsung saja materinya. Materi ini eh, judulnya Fenomena dan Tantangan Implementasi Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan di Indonesia. Bisa disusun oleh ini pematerinya adalah Pak Sony Sulaksono Wibowo, PSD, staf pengajar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Isu transportasi perkotaan. Sistem sarana prasarana. Itu kemacetan lalu lintas, lingkaran setan kemacetan. Sistem prasarana itu terdiri dari 3 poin itu kemacetan lalu lintas, itu lingkaran setan kemacetan, kemudian supply and demand transportasi, dan efisiensi ruang jalan. Kemudian ada isu memindahkan orang dan barang dari asal ke tujuan. Itu poinnya fokus pada mobility orang bukan kendaraan. Integrasi layanan angkutan. Dan isu transportasi perkotaan lainnya itu selamat, handal, cepat, terjangkau, aman, nyaman, higienis, dan berkelanjutan. Kriteria keselamatan sistem yang dapat diandalkan, reliability, layanan yang cepat, terjangkau untuk semua golongan masyarakat, aman dari tindak kejahatan, nyaman, tidak menjadi tempat penyebaran penyakit, keberlanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, interaksi sosial yang baik, dan inklusivitas serta kualitas lingkungan perkotaan yang terjaga. Pemenuhan Kemudian isu transportasi perkotaan lainnya itu adalah pemenuhan kebutuhan. Transportasi sebagai derived demand, aktivitas pemenuhan kebutuhan. Ini lingkaran setan kemacetan. Nah, itu eh, ada di sini itu angkutan umum itu tidak menarik. Kemudian dia eh, berhubungan dengan tata guna lahan berorientasi jalan. Ini kemudian berhubungan dengan eh, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran jalan, tol, flyover. Kemudian dia berhubungan dengan peningkatan volume kendaraan pribadi, kemudian peningkatan kebutuhan lahan parkir. Jadi kalau kita anggap saja ini nomor satu, berarti awalnya dia dari sini, angkutan umum itu tidak menarik, seperti itu. Nah, sehingga dia berdampak kepada tata guna lahan dan berorientasi jalan. Kemudian peningkatan kapasitas jalan, ini nomor dua. Kemudian mulailah dirancang proyek-proyek peningkatan kapasitas jalan. Nah, seperti itu. Baru ke peningkatan volume kendaraan pribadi. Yang keempat, semakin menaik, kemudian kebutuhan lahan parkir.
Lanjut. Nah, moda transportasi perkotaan itu ada darat, itu road base, kemudian landed base, sungai danau, udara itu drone base, kemudian sistem dan teknologi penggerak, non motorized, motorized, autonomous. Karakteristik layanan itu private, public, rent, private, taksi, ojek, ride hailing, ride sharing, angkutan online. Alur pikir diskusi. Isu utama transportasi perkotaan di negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemacetan. Setiap strategi untuk transportasi perkotaan yang berkelanjutan bersifat unik. Think globally, act locally, solve the global issues with the local solution. Dan saya berpikir solusi penanganan kemacetan sebagai strategi menuju transportasi perkotaan berkelanjutan. Nah, kuncinya itu adalah kita harus menyelesaikan isu global dengan solusi lokal. Beberapa isu implementasi berkelanjutan, solusi kemacetan, jalan tol dalam kota, kendaraan listrik, strategi TDM, contoh kasus. Anatomi kemacetan. Anatomi kemacetan itu parameternya itu ada visi rasio, itu ada kecepatan rata-rata dan tundaan. Lokasinya titik simpang akses sebagian kota, jaringan, pinggiran kota, pintu tol, kejadian rutin, insidentil. Penyebab langsung itu volume kendaraan lebih besar, kapasitas jalan, ruang jalan yang terbatas digunakan tidak efisien, ketidakjelasan rambu marka, ketidaksiplinan pengguna jalan. Ini semuanya adalah anatomi kemacetan. Penyebab tidak langsungnya itu adalah urbanisasi yang masif, perencanaan tata ruang yang tidak konsisten. Alternatif solusi kemacetan. Penambahan panjang jalan atau pelebaran jalan bukan solusi yang murah. Kota adalah tentang memindahkan orang, bukan memindahkan mobil. Kapasitas jalan yang meningkat mendorong kebutuhan ruang parkir. Elektrifikasi mobil pribadi bukan solusi kemacetan. Kota bukan seperti film Cars. Mendorong penggunaan, jadi yang benar adalah untuk alternatif solusi kemacetan itu mendorong penggunaan ruang jalan yang dengan lebih efisien, solusi efektif dan mudah dilakukan saat ini. Hierarki pilihan moda perkotaan.
Energi dalam perkotaan itu nomor satu adalah berjalan efektif sampai dengan 1000 meter, tidak menggunakan ruang jalan. Dua itu biking, efektif sampai dengan 3,5 meter, sedikit menggunakan ruang jalan. Tiga, transit, efisien menggunakan ruang jalan. Empat, carpool. Lima, drive alone. Strategi. Kota harus dapat memberikan banyak alternatif moda perjalanan, insentif untuk moda yang efisien menggunakan ruang jalan, disinsentif untuk moda yang tidak efisien. Strategi memutus lingkaran setan. Itu angkutan umum ini tidak menarik itu menjadi peningkatan layanan angkutan umum yang lebih intensif, terguna lahan prioritasasi jalan, pembangunan compact building TOD, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran jalan, jalan tol, flyover, itu menjadi tambahan jalan untuk angkutan umum bus priority. Peningkatan volume kendaraan pribadi, ini pembatasan penggunaan kendaraan transport di mana-mana. Peningkatan kebutuhan lahan parkir, ini menjadi parking policy berupa pembatasan lahan parkir dan tarif parkir yang mahal. Nah, ini hanya dapat dilakukan jika alternatif penggunaan kendaraan yang pribadi sudah tersedia dengan baik. Dua, jalan tol dalam kota. Solusi dalam kota adalah perkuatan lingkaran setan. Dan umum tidak menarik tata guna lahan, prioritas lahan. Nah, ini kuncinya di sini, jalan tol kota, peningkatan kapasitas jalan, pelebaran jalan, jalan tol, flyover. Ini penambahan kapasitas dengan jalan tol justru memperkuat lingkaran setan kemacetan. Ini dia. Solusi tol dalam kota adalah perkuatan lingkaran setan. Di penambahan kapasitas jalan dengan tol dalam kota justru memperkuat lingkaran jalan setan kemacetan. Tol dalam kota adalah solusi mudah saat ini untuk masalah transportasi perkotaan yang lebih kompleks di masa depan. Angkutan masalah perkotaan adalah sulit saat ini untuk kota yang lebih baik di masa mendatang. Di tol dalam kota ini untuk jangka panjang, angkutan masalah perkotaan juga eh, jangka panjang. Tiga kendaraan listrik. Saat ini kemacetan di kota-kota Indonesia adalah karena jumlah kendaraan lebih besar dari kapasitas jalan yang ada, bukan tentang polusi udara. Kebijakan penanganan kemacetan berbeda kepada moda yang menggunakan ruang jalan yang efisien. Nah, ini contohnya dalam satu ruas jalan diisi oleh 40 kendaraan ringan ataupun mobil. Ini ada 40 jumlahnya, 10, ini 40 ini, di sini 10, di sini 10, karena seperti ini 10, ini 10. Nah, ini untuk jenis kendaraan ringan seperti mobil pribadi 40. Demikian juga untuk kendaraan listrik. Juga ruang jalannya 40 diisi oleh 40 kendaraan listrik dengan dimensi kendaraan yang sama, ukuran yang sama. Elektrikal sama juga dia, kan seperti ini ruang jalannya. Kalau menggunakan bis 40, kalau dia tadi isi penumpangnya 40 orang, di sini 40 orang, 40 orang. Nah, kalau naik bis cuma segini kebutuhan ruang jalannya. Itu. Nah, dari sisi engineeringnya seperti itu dia. Dari sisi hitungan engineering. Nah,
baru masuk indikator engineering ya. Kalau dia menggunakan sepeda, nanti sebenarnya kebutuhan ruangnya seperti ini nih. Kita hitung aja nih berapa. Cuman ini baru penggunaan ruang jalan, belum faktor yang lain. Seperti itu. 4. Contoh TDM, Transport Demand Management. Studi kasus Kota Bandung. Bandung saat ini sudah memiliki semuanya terkait untuk transport demand management dan potensi untuk menuju efisiensi ruang jalan. Lalu bagaimana memaksimalkan yang sudah ada tersebut? Isu penting yang perlu dimaksimalkan. Integrasi layanan, law enforcement yang menerus dan adil, edukasi teladan dan membutuhkan karakter, kebijakan terintegrasi dengan tata ruang. Faktor kunci leadership yang kuat dari jajaran pimpinan Kota Bandung, pemahaman isu yang utuh dan dukungan parlemen, koordinasi kebijakan pembangunan dengan cakupan Bandung, provinsi, dan nasional. Transport demand management itu terdiri dari, ini transport demand management itu terdiri dari satu, public transport, dua, walking scheduling, tiga, ride hailing, empat, para transit, lima, ride sharing, enam, walking, tujuh, biking and sharing, delapan, tele commuting. TDM Kota Bandung. Ini satu, angkut damri, dua, kebijakan jam kerja masuk atau sekolah, tiga, angkutan online, empat, itu angkutan terbatas di kawasan perumahan, lima, angkut to school, refreshing kerja per sekolah, enam, ini fasilitas berjalan kaki, walking environment, tujuh, komunitas bersepeda, BOSE, delapan, work from home. Lini masa transportasi berkelanjutan. Nah, untuk jangka pendek, lebih kecil dari 5 tahun, jangka menengah itu 5 sampai 10 tahun, dan ini jangka panjang. Di sini, TDM Kota Bandung, jangka 15 sampai 5 tahun, education and character building, ini juga law enforcement itu jangka pendek, kemudian ada walking, ada ride sharing, telecommuting, walking scheduling, public transport, ride hailing, kemudian para transit. Kemudian ada di sini integrasi angkutan massal itu di sekitar 5 tahun, perbaikan tata ruang juga di sekitar 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Di sini subsidi angkutan umum juga 5 sampai 10 tahun. Kemudian koordinasi cekungan Bandung di 5 sampai 10 tahun. Jangka panjangnya angkutan massal berbasis rel. Nah, ini kebijakan. Setiap kebijakan ini harus ada keterlibatan masyarakat, pembiayaan APBD, bantuan APBN, hibah, dan tata ruang. Penutup. Strategi transportasi berkelanjutan. Ini berawal dari kemacetan, konsepnya itu pengambilan kemacetan sebagai strategi utama menuju transportasi perkotaan berkelanjutan. Nah, berawal dari kemacetan lalu lintas, itu ada mitigation and adaptation, dan ada behavior change, avoid, shift, and improve. Kemudian ada transport demand management, transport supply management, public transport, ini direct strategies, land use control, public participant, non-motorized transport. Kemudian itu selanjutnya untuk advanced strategies itu health and air quality, equity and gender, safety, energy monitoring system, environmental friendly fuel and vehicle. Nah, ini sustainable urban transportation. Nah, indikatornya itu harus diukur. Sustainable urban transportation itu harus IQ-nya, indikatornya itu KPI itu adalah economic productivity, social sustainability, social equity for all, quality of urban environment and lain. Nah, itu dia. Catatan penutup. Ada banyak strategi yang dapat dikembangkan untuk menuju transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Keterbatasan anggaran bukan hambatan.
Kasus dari Kota Bandung adalah ilustrasi yang dapat diterapkan. Tidak ada solusi tunggal untuk semua perkotaan. Tidak semua keberhasilan kota di kota lain dapat begitu saja di copy paste. Pemahaman karakteristik daerah adalah penting, ukuran berkelanjutan. Economic productivity, social sustainability. Nah, ini kata kuncinya adalah di sini. Ukuran berkelanjutan itu adalah transportasi berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan itu adalah indikatornya itu adalah economic productivity, social sustainability, and equity for all, quality of urban environment. Nah, ekonomi itu terdiri dari ekonomi. Ekonomi itu apa? Produktivitas, pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha, kesejahteraan. Sosial ini adalah keselamatan, kesehatan, kesamaan hak dan kemudahan, interaksi sosial, kebahagiaan. Lingkungan itu apa? Kualitas udara, kebisingan, sistem monitoring, sistem drainase. Nah, jadi tidak semuanya itu bisa diukur dengan satu lingkungan, gitu kan. Meskipun sekarang dengan climate change kita bermasalah, tapi tidak selalu indikatornya dengan lingkungan. Itu karena tadi seperti kendaraan listrik itu bisa jadi solusi untuk atasi lingkungan, tapi dia juga belum tentu ekonomis, gitu. Belum tentu ekonomis dari sisi ekonomisnya, gitu. Dari kelayakan ekonominya. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, demikian tadi ada 9 materi terkait fenomena dan tantangan implementasi transportasi perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di sesi berikutnya.